Selamat siang, Pak. Tumben istirahat siang tidak ngopi di kantin. Siang juga Pak, iya nih Pak, rasanya tidak selera buat ngopi hari ini. Loh, kenapa, Pak? Biasanya paling duluan kalau urusan kopi. Baru saja saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, dapat aduan tadi. Memangnya kenapa, Pak? Apa ada yang salah saat supervisi tadi? Kelihatannya kok Bapak bingung sekali. Tadi kata Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengawas merasa tersinggung saat supervisi di kelas saya. Tersinggung? Memangnya karena masalah apa, Pak? Pengawas mengkritik cara mengajar saya karena tidak membawa buku teks. Terus saya jawab jika saya menggunakan sumber atau media lain yang ada di sekitar dan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Ternyata beliau tersinggung dan mengadu ke KS. Akhirnya saya dipanggil dan ditegur. Setelah ditegur itu, bagaimana perasaanmu sekarang, Pak? Yang jelas saya kecewa dan bingung. Coba pikir di mana letak kesalahannya jika saya mengajar tanpa membawa buku teks. Bukankah kita bisa belajar dengan cara, metode, dan sumber apapun yang mempermudah guru dan siswa? Toh, selama ini saya tetap mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Memang benar, kita bisa belajar dengan metode dan sumber apapun. Lalu, apa tujuan Anda sekarang, Pak? Menurutmu apa yang harus saya lakukan agar beliau paham alasan serta maksud dan tujuan saya menggunakan sumber lain selain buku teks? Menurutku sudah baik, Pak. Memberi pengertian pada beliau memang sangat tepat. Lalu, sebenarnya ada alasan lain yang membuat Anda memilih sumber belajar yang lain, Pak? Ada sih, anak-anak itu lebih aktif menggali informasi secara mandiri saat saya memberi kebebasan dan memanfaatkan sumber belajar yang lebih nyata dan dekat dengan lingkungannya, tidak bergantung pada buku saja. Bahkan nilai anak-anak itu cenderung mengalami peningkatan. Mungkin beliau hanya melihat dari satu sisi saja, tapi tidak melihat sisi positifnya. Wah, itu sebenarnya alasan yang sudah bagus sekali, Pak. Apakah langkah Bapak itu sudah pernah dikoordinasikan sebelumnya dengan kepala sekolah? Belum juga sih, saya hanya diberi teguran karena membuat pengawas tersinggung, seakan saya tidak menghargai beliau karena membantah saat diingatkan masalah buku teks. Dilihat dari bagusnya alasan dan tujuan Bapak itu tidak memakai buku teks tadi, kira-kira apa peluang yang bisa diambil, Pak? Mungkin harusnya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menjelaskan alasan saya tidak memakai buku teks, serta memaparkan keunggulan belajar dengan sumber belajar yang lebih dekat dan disukai anak-anak, toh tidak melenceng dari kurikulum. Wah, bagus itu, Pak. Dan sepertinya itu bisa menjadi salah satu best practice nantinya jika terbukti meningkatkan semangat belajar anak-anak. Benar juga ya. Saat supervisi tadi, apa hal yang lain yang disampaikan oleh Bapak pengawas, Pak? Atau sesuatu yang membuat tersinggung lainnya, seperti penggunaan bahasa atau tutur kata yang kurang sopan mungkin? Saya rasa saya sudah menggunakan bahasa yang sopan, tetapi mungkin beliau tidak memahami alasan saya menggunakan sumber belajar yang beragam selain buku teks. Jadi terkesannya saya tidak mau mendengarkan saran beliau. Pertimbangan yang bagus. Kalau boleh tahu, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya? Sepertinya saya harus menemui kepala sekolah lagi untuk menjelaskan alasan saya tidak menggunakan buku teks, lalu meminta maaf pada pengawas agar beliau tidak tersinggung. Oh, menemui Bapak kepala sekolah? Kapan waktunya, Pak? Saya usahakan secepatnya, Pak, saat beliau tidak ada agenda rapat. Lalu seandainya beliau tidak bisa menerima alasan Bapak, terus bagaimana? Mungkin mengajak beliau untuk meninjau langsung ke kelas dan menanyakan secara pribadi pada anak-anak bagaimana mereka nyaman belajar selama ini. Rencana yang bagus, Pak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak jalankan setelahnya?
Ya, mungkin saya juga terlalu egois tidak memakai buku teks sama sekali, jadi kedepannya akan saya perbaiki dengan memadukan buku teks dan sumber lainnya dalam pembelajaran. Dalam rencana itu, siapa saja yang Anda libatkan? Yang jelas, anak-anak dan kepala sekolah, anak-anak sebagai pusat pendidikan, jadi kebutuhan mereka itu prioritas. Dan izin kepala sekolah tentunya akan memberikan perlindungan jika di kemudian hari hal serupa terjadi lagi. Baik Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas tidak akan salah paham. Wah, ide yang hebat Pak, semoga berhasil ya. Ya sudah, bagaimana kalau kita lanjut ngobrolnya sambil minum kopi? Oh, mari Pak, kelihatannya setelah ketemu Anda selera kopi saya kembali. Nah, demikian presentasi dialog dari kasus 3. Monggo Budian sebagai pengamat untuk menanggapi. Baik, untuk sebagai coach Pak Wahyudi, sebagai coach Pak Sentot, di sini sudah menunjukkan langkah dalam model Tirta. Tujuannya juga sudah jelas. Untuk identifikasi pertanyaannya juga sudah mengarah kepada kasus. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya juga sudah jelas. Mungkin di sini rencana yang pertama belum dilaksanakan. Bapak coachnya sudah mengantisipasi bagaimana kalau rencana yang pertama itu gagal, kemudian mengajukan rencana yang kedua. Terus untuk tanggung jawab atau komitmennya itu juga sudah bagus sekali. Jadi menurut saya untuk hasil percakapan coach dan coach pada kasus ketiga ini sudah mengarah ke model Tirta. Terima kasih.